Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, hakikat belajar. Yang kedua, teori belajar behaviorisme. Yang ketiga, teori belajar kognitivisme. Yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Yang kelima, teori belajar humanistik. Dan ada lagi yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Sebelum masuk materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang belajar. Belajar adalah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Sebagai contoh, saat guru menerangkan pelajaran di depan, itu bisa disebut stimulus, dan saat murid menjawab pertanyaan dari guru, itu adalah respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Tingkah laku seorang yang telah belajar pasti akan lebih baik daripada seseorang yang tidak belajar sama sekali. Masuk materi yang kedua adalah teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Peserta didik dikatakan belajar jika ada peningkatan yang signifikan terhadap rangsangan yang diberikan. Hasil dari belajar pasti dapat diamati atau dapat diukur. Selanjutnya yang ketiga adalah teori belajar kognitivisme. Teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar dibandingkan dengan hasilnya. Bisa dikatakan lebih mementingkan proses daripada hasil. Jika prosesnya sudah benar, maka hasilnya akan seperti yang kita inginkan. Selanjutnya, teori kognitivisme juga lebih mementingkan kekreatifan dan keaktifan siswa dalam belajar. Siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah belajarnya. Pembahasan yang keempat adalah teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensinya. Jadi, siswa diajarkan untuk mencari kompetensi dirinya berada di bidang apa. Siswa juga harus belajar sendiri tentang pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Pembahasan yang kelima adalah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk ditetapkan dalam lingkungan. Prinsip dari teori humanistik adalah manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi atau keinginan dengan keperluan mereka. Jika manusia memiliki keinginan atau keperluan secara alami, dia pasti akan belajar.
Selanjutnya, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu faktor mempengaruhi belajar siswa SMK. Ada dua faktor yang mempengaruhi proses belajar dari siswa SMK. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal biasanya berhubungan dengan minat, bakat, perhatian, dan motivasi dari siswa itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar siswa itu sendiri. Faktor dari luar biasanya dari lingkungan, teman, kurikulum, proses belajar mengajar itu bisa mempengaruhi dari belajar siswa SMK. Sekian dan terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.